밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emiliana Putri, mahasiswa dari Digitek University dengan NIM 102220016. Di sini saya akan mereview kembali materi pendidikan agama Islam dosen pengampu Dr. Budi Jatmiko MSI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ma'rifatullah, at-thariq ila ma'rifatullah, al-manawi min ma'rifatullah, al-adilatul a'la wujudillah, dan yang terakhir adalah tauhidullah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. Kepentingan mengenal Allah, manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa diciptakan. Allah sang pencipta, karena yang sangat agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbul Alamin, artinya yang mempunyai alam semesta. Pembahasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala didukung oleh dalil-dalil yang kuat atau kuatil dalil. Di antara dalil-dalil tersebut ada dalil nakli, dalil akli, dan dalil fitri. Ma'rifatullah atau mengenal Allah akan menumbuhkan at-timar, yakni al-huriyah, al-tumunina, al-barokat, al-hayatut tabiyah, hulul jannah, ma'rodatillah atau keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah akan mengantarkan manusia kepada peningkatan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa itulah mereka memperoleh as-sa'adah atau kebahagiaan yang hakikoh. Selanjutnya ada at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju mengenal Allah. Al-Ghazali memberi kesimpulan, makrifat adalah mengetahui akan rahasia Rasulullah dan mengetahui peraturan Tuhan akan segala yang ada, jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 macam. Yang pertama ada ayat kauliyah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta bumi dan langit, terkandung dalam surat Al-Hadid ayat 4. Yang kedua ada ayat-ayat kauniyah atau alam semesta, dan yang ketiga ada mukjizat atau biasa disebut dengan sekarang tidak ada lagi, kisah Musa dan tukang sihir Fir'aun yang diceritakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 107-129. Kenapa bisa masuk Islam? Islam mengajarkan bahwa dalam membaca ayat-ayat Allah gunakanlah akal dan nakli. Akal untuk memikirkan, menggali, menganalisis, dan menyimpulkan. Sedangkan nakli adalah mengambil Al-Quran. Keduanya digabungkan sehingga mencapai hasilnya yang baik, tasdik atau membenarkan ayat-ayat Allah, dan akhirnya beriman kepada Allah. Terus kenapa ada orang kafir? Orang-orang kafir melihat ayat-ayat Allah di dalam semesta dan Al-Quran sudah tersebar luas di dunia, tapi mengapa mereka kafir? Mereka mengambil jalan selain Islam atau prasangka yang suudzon dan mengikuti hawa nafsu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama ada maradus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati. Al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergelimang dengan kemaksiatan. Sedangkan yang kedua itu ada al-kabiru, yaitu kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga di dalam maradus syahwat yaitu ada al-zulmu atau kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang paling zalim adalah orang yang telah sampai pada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada al-kidzbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir di dalam maradus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati ada kasratul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Selanjutnya di penghalang-penghalang mengenal Allah itu ada maradu asyubah atau menimbulkan kerugian. Yang pertama itu ada al-zahlu, yakni sikap kejahilan atau kebodohan, tidak mau memikirkan ayat-ayat kauliyah
yang tersurat dalam Al-Quran. Selanjutnya ada al-irtiyab atau keraguan-raguan, disebabkan karena sedikitnya ilmu yang makrifat atau pemahaman. Keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Selanjutnya ada al-intirab atau penyimpangan. Manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya. Dan yang terakhir di dalam penghalang-penghalang mengenal Allah ada al-ghaflah atau kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai al-adillatul a'la wujudillah, yaitu mengenai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut merupakan dalil-dalil yang dapat membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada dalil fitrah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 122. Fitrah adalah sifat ajasi atau dasar yang masih murni yang belum dipengaruhi faktor-faktor eksternal. Kedua, dalil indrawi atau yang dapat dilihat, dirasa, disentuh oleh indera, yaitu terbelahnya bulan, Isra Mi'raj, pertolongan malaikat, adanya siang dan malam. Lalu yang ketiga ada dalil rasional yang berdasarkan akal sebab akibat. Lalu yang keempat ada dalil nas atau berdasarkan nas-nas ayat Al-Quran yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima ada dalil sejarah, yaitu kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu di atas muka bumi. Lalu yang keenam ada mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua dalil-dalil yang berfungsi menguatkan pandangan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah mengesahkan Allah. Islam mengajarkan bahwa zat yang kita agungkan itu adalah zat yang telah diciptakan dan memberikan rezeki, memelihara dan memilikinya. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tauhidullah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkan sebagai satu-satunya zat. 1. Tauhid Rububiyatullah. Tauhid Rububiyatullah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah ya Rabb. Di sini ada poin A, yaitu mengenai Khalikon atau keesaan Allah sebagai pencipta. Yang kedua mengenai keesaan Allah sebagai pemberi rezeki atau Raziqan. Dan yang ketiga yaitu mengenai Malikon, kebesaran Allah sebagai pemilik alam semesta. Di dalam tauhidullah ada tauhid mulkiyah, yaitu tauhid yang berasal dari kata maliki, yang meliku artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Maknanya adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin dan pembuat hukum. Yang pertama di sini ada waliyah atau pelindung, yang kedua ada hakiman atau pembuat hukum, yang ketiga ada amiron yaitu sebagai pemerintah. Di dalam tauhidullah juga ada tentang goyakan atau yang dituju. Seorang hamba yang mengetahui Allah sehingga satu-satunya yang dituju, yang dibedahi, yang disembah, maka dari itu manusia seharusnya menjadikan Allah sebagai tujuan satu-satunya, orientasi yang berhak atas untuk disembah. Dan yang terakhir dari tauhidullah ada ilahan ma'buza atau Tuhan yang disembah. Maka dari ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi.